Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedengarannya cerah sekali. Oh, cerah ya. Udara cukup cerah hari ini ya. Tapi nampaknya kita di sini sudah terbiasa anggota keluarga, tetangga yang kena Delta ini. Memang luar biasa Delta ini. Katanya di Australia pun terjadi sebuah peningkatan yang luar biasa Bang Nuim ya. Sehingga sampai kita ikhtiarnya itu Pak Jokowi sampai MUI kemarin itu ya setelah obat susah, apalagi ya dana susah, berdoalah sekarang ini ya. Bagaimana Bang Nuim, Australia hari-hari ini dua tambah lagi tuh 184 ya. Walaupun sedikit, tapi Itu menjadi berita di sana ini luar biasa. Gimana Bang Nuim? itu bukan sedikit. Hmm. Itu bukan sedikit. Wow, Itu begitu. terlalu banyak. Ya Karena salam. Sedangkan kita kalau kita ingat, 42.000. Baik, ya, lanjut dong. ya tapi kalau kita di Australia itu menganggap tidak sedikit. Karena begini, Hmm. kita paling tidak di Melbourne dan sekitarnya, yaitu di negara bagian Victoria. Betul. Berhari-hari, berminggu-minggu nol, Masya Allah. nol. Masya Artinya Allah. donat istilahnya. Tidak Donat. ada yang positif. Hmm. Tahu-tahu kira-kira 3-4 minggu yang lalu ada 2 orang petugas yang membawa barang pindahan dari negara bagian New South Wales ke Melbourne. Rupanya 2 di antaranya ini positif. Dan dengan demikian mereka bisa dengan begitu cepat menyebarkan, terutama barangkali versi atau varian Delta ini yang sangat ditakuti karena begitu cepat dia menular. Akhirnya kami tertutup. Selama beberapa minggu tertutup. Barulah mulai hari ini, resminya tadi malam, pukul 11:59, jadi menjelang tengah malam, dicabut pembatasan. Jadi sekarang sudah boleh bepergian sejauh manapun, asalkan di dalam negara bagian ini. Tapi masih belum boleh menerima tamu. Dan kalau berada di rumah ibadah juga harus pasang jarak, harus pakai masker dan lain sebagainya. Sedangkan di Sydney dan sekitarnya, itu daerah itu terkena lockdown untuk selama 4 minggu lagi ke depan. Masya Dan Allah. tidak ada jaminan bahwa ini akan bisa selesai. Ini baru Delta yang dianggap sangat, ada lagi satu varian kabarnya yang jauh lebih dahsyat dari Delta. Namanya Lambada. Lambada ini kabarnya mulanya ditemukan di Peru, di Amerika Selatan. Dan kalau ini juga ikut menyebar, kalau orang tidak hati-hati, tetap tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan, dan lain sebagainya, ini nanti bisa kembali menyerang seluruh umat manusia. Karena entah bagaimana, yang namanya Delta ini bisa sampai ke kepulauan-kepulauan di Pasifik sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka menumpang pesawat udara, menumpang pesawat laut? Ini seperti barangkali cerita yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba di Amerika, di daerah California gempar. Karena di sana ditemukan nyamuk yang tidak pernah ada di negara itu. Nyamuk ini biasanya terdapat di Australia. Bagaimana nyamuk ini bisa sampai ke sana? Wah, luar Nyamuk seekor saja sudah bikin gempar, apalagi virus seperti sekarang ini. Iya. Di Kamboja itu sapi dari India begitu diperiksa tuh frozen foodnya tuh ada lagi di situ. Waduh, macam pusing pula melalui barang India ini kan. Tapi Bang Nuim di sana ndak ada makan di warung 20 menit gitu, ndak ada ya kebijakan macam gitu? Tidak. Tapi kita melihat hikmahnya ini. Kalau di sini makan mesti duduk. Kalau diberikan kesempatan, jadi itu mesti duduk, tidak boleh berdiri, karena kalau berdiri bisa jalan ke kiri ke kanan. Jadi dengan duduk itu menjaga jarak. Dan ini juga dibatasi. Jadi satu restoran ditentukan mesti satu orang dalam jarak 4 km persegi atau 8 km persegi. Kalau dalam pertandingan olahraga, 8 km persegi. Nah, tentang makan 20 menit ini, kan ada meme mengenai Anies Baswedan, katanya makan di warung. Barangkali ada juga hikmahnya. 20 menit tidak makan berlebihan. Jadi makan secukupnya. Jadi sesuai seperti petuah dari Rasulullah SAW, perut kamu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara. Jadi jangan diisi terus-terusan, karena pernah dalam satu majelis Rasulullah SAW lagi tausiah, tiba-tiba ada seseorang yang bersendawa sangat keras. Rasulullah berhenti, mengalihkan pandangan kepada orang tersebut, lalu memberikan kuliah kepadanya. Jangan makan terlalu banyak. Jadi hikmahnya barangkali tanpa disengaja,
Barangkali tanpa disengaja, tapi di situ ada hikmahnya. Makan 20 menit itu jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena otak itu memberitahukan kepada perut bahwa kita sudah kenyang 20 menit setelah kita menelan makanan. 20 menit setelah kita menelan makanan, baru otak mengirimkan pesan kepada perut secara ilmiah bahwa sudah cukup. Jadi ini menarik sekali kejadian-kejadian ini ya, dan kalau kita kaitkan tentunya dengan ajaran yang kita anut yaitu Islam, betapa besarnya ajaran itu sebelum ada kajian-kajian mengenai otak memberikan pesan kepada perut bahwa kamu sudah cukup kenyang, jangan ditambah lagi makanan. Karena jangan ada itu istilah orang di Medan, istilah Melayu, telaga buruk, apa saja masuk, itu macam sumur buruk, apa aja dilempar masuk, jangan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk udara. Ini jadi makan 20 menit ini jangan berlebihan. 20 menit pas-pasan, makan pelan-pelan, insya Allah setelah makan minum air, dan tunggu sebentar, otak akan memberitahu kepada perut, sudah cukup kenyang. Jadi ada hikmahnya, Bung Ihsan. Ada hikmahnya. Betul, ini kita ambil hikmah saja lah. Karena kalau menurut ahli epidemiologi, satu menit pun sudah cukup untuk menularkan ini ya. Tapi banyak juga warteg atau komunitas warteg yang tidak mau mencelakakan dirinya, bahkan dia lebih berpikir. Nah, sementara pemerintah ini dalam ulang tahun Majelis Ulama Indonesia yang ke-46 sudah mencapai pada tingkat, ayolah para ulama berdoa. Tapi sebagian ulama malah ditahan-tahanin, kata Cipta Pancalaksana Partai Demokrat. Memang tugasnya oposisi lah untuk mengingatkan macam gini. Pak de ayak wae, kata dia dalam Twitternya. Gimana Bang Dwi melihat itu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarpun dengan demikian, karena kita mendoakan itu untuk seluruh rakyat yang tidak ada ikut campur, tidak ada sangkut pautnya dengan penahanan-penahanan yang dilakukan terhadap ulama. Ya ini kan sekarang ada yang mengatakan, wah ini kalau kadrun berkuasa ini katanya nanti tidak ada kebebasan dan lain sebagainya. Sekarang kita membaca bagaimana para pelajar kita mulai ditangkapin. Betul, Semarang. Nggak tahu kenapa, kemudian dilepas. Karena dianggap, kamu ikut terlibat dalam ini. Jadi belum ada bukti, sudah ditangkap. Nah, ini semua barangkali menunjukkan hati-hati dalam bertindak. Belum tentu seseorang yang mengkritik itu maksudnya jahat. Yang mengkritik itu maksudnya baik. Karena apa? Kalau kita lihat ya, di dalam ada di dalam Bible. Dalam Bible itu kemudian diolah oleh seorang sastrawan Inggris bernama Samuel Butler sehingga berbunyi dalam Bible, spare the rod, spoil the child. Kalau kamu tidak menggunakan hukuman, artinya rod itu semacam cambuk atau rotan, maka kamu akan merusak anak kamu kalau kamu tidak disiplin dia. Kalau dia salah, kamu harus disiplin dia. Nah, ini yang dikatakan oleh Presiden Amerika, Joe Biden. Menurut Joe Biden, bahwa petuah Rasulullah menyebutkan kalau lihat kesalahan, perbaiki dengan tangan. Tidak bisa dengan tangan, perbaiki dengan lidah. Tidak bisa dengan lidah, perbaiki dalam hati. Nah, ini merupakan tingkatan iman yang paling rendah dalam hati. Jadi, kalau mereka itu menyentil, mereka itu mengkritik, mengecam, itu belum tentu maksudnya jahat. Mungkin maksudnya karena sayang. Ada yang dinamakan dalam bahasa kita pukul sayang. Jadi jangan langsung dibenci, jangan langsung dipenjarakan. Ini kan akhirnya apa? Menepuk air di dulang, seperti ke muka sendiri. Sekarang kita minta kepada para ulama. Barangkali yang dimasukkan adalah ulama-ulama yang belum ditangkap oleh pemerintah atau belum ditahan. Umar Ma'ruf saja tidak naik muka. Tapi tidaklah. Kita barangkali demi keselamatan sesama umat manusia, kita mendoakan semoga ini bisa diatasi, karena laporan-laporan berita hari ini di radio paling tidak di Australia mengatakan jumlah kematian di Indonesia akibat ini 2.000 orang. Padahal ada yang mengatakan ini yang resmi, yang tidak resmi mungkin lebih banyak dari 2.000 seperti kalau yang juga terjadi di India yang dilaporkan sekian. Kalau di India kemungkinan jumlahnya 10 kali itu. Jadi kita tidak tahu apa boleh buat. Paling tidak ada kesadaran dari pemerintah bahwa betul juga, mungkin kita perlukan doa. Tidak perlu para ulama, cukup manusia biasa dengan khidmat, dengan tulus, dengan ikhlas bisa membuat doa. Setiap orang silakan berdoa, karena biasanya memang kita berdoa untuk seluruh
muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'min, kita berdoa seperti itu, bukan hanya untuk satu, tidak pilih kasih, tapi untuk semuanya. Bang Noim tadi sebut Biden, Bang. Ini ada 3 berita Biden hari ini yang ada di tangan saya pagi ini akan kita baca. Ini ada, pertama adalah masalah kemampuan kognitif Biden yang diragukan, 78 tahun. Saya bilang Bang Noim aja masih sehat, ini baru 78. Yang kedua ada lagi kebijakan Biden yang menyetop perang di Irak ya. Hari ini di stop, Juli ini, Agustus sudah beres Irak dan juga tentu Afghanistan. Tapi alih-alih sekarang sedang ada latihan perang-perangan di mana, Palembang sana ya. Yang ketiga masalah Houthi di Yaman. Rupanya dia sudah capek dengan perang di Houthi ini. Ya mau tidak mau kan Saudi akan menyeret-nyeret Amerika, dan nampaknya Saudi pun sudah bermain mata lagi dengan Iran yang bulan depan akan membuka hubungan diplomatik lagi. Bagaimana Bang Noim, seorang Biden ini yang mempengaruhi banyak kerja di dunia ini? Silakan Bang Noim. Ya, karena dia mencoba untuk betul-betul memperbaiki sikap dan citra Amerika setelah sangat terganggu oleh tindakan-tindakan Donald Trump yang dianggap kurang bertanggung jawab. Ini memang merupakan sesuatu yang sangat menyukarkan bagi Amerika Serikat. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh Biden. Dan apa yang terjadi sekarang ini, dia meneruskan keputusan yang diambil oleh Donald Trump, menarik diri dari Afghanistan. Kemudian menarik diri dalam posisi sebagai peranan tempur dari Irak. Dan kemudian mendekati ya secara tidak resmi Iran, Houthi dan lain sebagainya. Sayangnya segala tindakan yang barangkali dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian dan perdamaian ini mungkin disalah tafsirkan oleh negara-negara tertentu. Karena dengan semakin kelihatan Amerika mau menuju ke perdamaian, kita melihat ada kegarangan. Uni Soviet sekarang mengatakan, kami punya kapal sekarang yang bisa melancarkan serangan yang tidak bisa ditangkal, tidak bisa dibendung, tidak bisa ditangkis oleh siapapun. Nah ini ancaman. Sekarang Uni Soviet punya pesawat tempur baru yang kabarnya akan sudah bisa dipakai dalam tahun 2026. Namanya Checkmate. Nah, ini dikatakan, dan dia sengaja ketika mengumumkan tentang pesawat tempur baru ini yang dianggap sangat canggih, dia mengatakan itu dilakukan bertepatan dengan Idul Adha. Karena apa? Karena 20% dari mereka yang mengembangkan pesawat tempur canggih bernama Checkmate di Rusia ini adalah Muslim. Muslim Jadi Rusia. dia menggunakan kesempatan itu ya untuk menghargai karyawan Muslimnya. Dan China juga melihat dengan adanya sikap Amerika menarik diri dari Afghanistan, menarik diri dari Irak dan meninggalkan, tidak lagi ada peran tempurnya di sana, ini mungkin pertanda kelemahan. Dan China sudah mengatakan akan memperhebat kemampuan nuklirnya. Jadi celakanya yang dilakukan oleh Biden yang nampaknya akan mengurangi ketegangan, tetapi malahan menimbulkan ancaman yang lebih besar karena melihat bahwa lawan yang mulai lemah, maka ini China kelihatan mulai garang. Pesawat-pesawat militernya katanya mendekati Malaysia protes dan lain sebagainya, tapi tidak ada hukum yang bisa melarang pesawat asing mendekati wilayah udara sebuah negara lain. Kalaupun ada, tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan Malaysia tentunya sangat terbatas. Jadi sekarang ini kelihatan bahwa might is right, kekuatan itulah yang benar. Ini yang bikin celaka. Harusnya gayung bersambut, kata berjawab. Ada uluran tangan, harusnya disambut dengan uluran tangan. Tapi nampaknya semua pihak masih tahan diri karena tidak mau barangkali kehilangan muka dalam berhadapan dalam keadaan yang cukup tegang sekarang ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Ya, luar biasa yang pergolakan ini memakan jiwa. Selain di tengah pandemik ini juga banyak yang memanfaatkan gejolak ya. Tunisia pun bergejolak selain di Myanmar. Nampaknya negeri yang pertama kali mengetuk dari Arab Spring ini akan menjadi sebuah duri dalam demokrasi Timur Tengah. Bang Dim lihat macam mana itu pergolakan di sana, Bang Dim? Hari-hari ini panas sekali kelihatan di sana. Iya, ini kan ada dua
kita tahu Libanon, ya Libanon pun dan Tunisia. Tunisia ini pernah punya riwayat yang hebat ya. Selain dia sebagai pencetus apa yang disebutkan sebagai the Arab Spring atau musim semi di Arab, kita masih ingatkan ada An-Nahda dan lain sebagainya. Tapi juga Tunisia ini kan punya riwayat sebelum jadi Tunisia dia adalah sebuah negara bernama Kartaj. Kartaj inilah yang mampu dengan pemimpinnya mencoba untuk menyerang Roma pada waktu itu dengan menggunakan bala tentara gajah. Jadi ketika ada seseorang yang nakal ya, dia sebenarnya resminya dia mengaku Muslim. Ini di Indonesia, tapi dia sering mengirimkan berita-berita yang sangat anti-Muslim dan juga agak kurang bersahabat dengan Islam. Lalu dia mengatakan itu surat Al-Fil itu bisa dipercaya nggak? Masa Abra udah punya bala tentara gajah? Lalu saya katakan jangan lupa, jauh sebelum itu, sebelum datang agama Kristen pun ada seorang bernama Hannibal dari Kartaj yang sekarang ini Tunisia yang menggunakan bala tentara gajah. Dia membawa dari utara untuk menuju ke selatan untuk menyerang Roma pada waktu itu. Jadi Tunisia ini punya sejarah yang hebat. Bukan saja hebat di bidang itu, tetapi juga ini di Olimpiade Tokyo perenangnya di luar dugaan karena berada di ban nomor 8 itu biasanya nomor corot. Orang yang paling jelek waktunya dalam babak penyisihan itu dikasih di ban nomor 8. Oh gitu. Tahu-tahu dia menang. Tahu-tahu dia menang dapat medali emas seperti yang pernah dilakukan oleh seorang Tunisia lainnya ketika di Beijing berenang 1.500 meter juga di luar dugaan bisa menang. Jadi Tunisia ini rupanya punya simpanannya. Dan kita melihat keadaan sekarang ini bagaimana Kais Saied ya, presidennya berani mengambil alih kekuasaan. Padahal An-Nahda itu sudah dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih dalam pemilihan umum tetapi tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Sebab apa? Dikatakan oleh Thomas Jefferson, salah seorang bapak pendiri Amerika dan satu-satunya bapak pendiri Amerika yang memerlukan untuk membeli kitab suci Al-Quran dengan tafsirnya dalam bahasa Inggris. Sehingga banyak pikiran-pikirannya mengenai keadilan itu nyata-nyata diambil dari Al-Quran. Dia mengatakan tugas suci sebuah pemerintahan adalah untuk memberikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Jadi keadilan dalam sosial dan juga dalam kehidupan biasa. Jadi bukan hanya keadilan dalam soal hukum, tetapi juga dalam kehidupan. Lalu oleh orang seperti Karen Armstrong, ini bukan Muslim ya, Karen Armstrong dari Inggris, seorang mantan biarawati, mengatakan Al-Quran mengamanahkan kepada Muslim agar menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan sopan. Apapun sistemnya. Ya, jangan diambil seperti dalam Pancasila. Jadi ini ajaran-ajaran Islam ini kelihatan memang memungkinkan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, sopan, nyaman, di mana semua anggotanya diperlakukan dengan hormat dan lain sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh Presiden Tunisia, walaupun para pendukung An-Nahda tidak menghendaki semua ini. Nah, kemudian kita lihat di Libanon dalam keadaan yang sangat kewalahan. Kenapa sekarang ini diberikan lagi kesempatan kepada seorang miliarder yang bernama Mikati di Libanon untuk membenahi keadaan. Padahal dia sudah 2 kali pernah diberikan kesempatan, tidak juga mampu. Dan dia bahkan pernah dituduh ya oleh pihak kejaksaan di Lebanon karena sudah begitu kaya, miliarder dan lain sebagainya, tapi keluarganya masih berusaha untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Karena barangkali sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil, tidak mungkin ada seseorang yang bisa cukup kaya. Dia sudah kaya, dia bisa lebih kaya lagi. Jadi Rasulullah mengatakan yang paling miskin adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Yang paling kaya adalah orang yang tahu bersyukur. Jadi orang-orang yang seperti ini diberikan sekarang ini suatu tugas yang begitu berat dalam keadaan Lebanon kucar-kacir, sampai Perancis juga turun tangan dengan Uni Eropa, tapi mengatakan kalau si Mikati ini barangkali diberikan kepercayaan untuk membenahi Lebanon, mereka mungkin akan berpikir 2 kali sebelum melakukan bantuan. Padahal rakyat Lebanon
begitu membutuhkan bantuan karena mereka betul-betul sudah diambang kehancuran sekarang ini. Betul, luar biasa Lebanon. Ini negeri yang memang by setting karena ini kan berbatasan dengan Israel. Jadi ingat Israel, Bang Nuim, jadi ingat Olimpiade lagi, Bang Nuim. Nampaknya banyak pula yang masih memboikot Olimpiade. Kita kan mendengar dulu Olimpiade ini menjadi ajang alergi buat Israel. Apa yang terjadi di Jepang, beberapa negara, Sudan dan beberapa negara lainnya, eksistensi Israel juga dipertanyakan walaupun ada sebuah ikhtiar dari negeri penjajah Palestina ini. Bagaimana Bang dia melihatnya, Bang? Ya, ini menarik karena biasanya selama ini kalau ada sikap-sikap yang anti Israel, itu di Israel sendiri cepat sekali dibenam itu, tidak disiarkan. Baik media sosialnya maupun media resminya. Ini menarik ya, menarik. Yeah. Menariknya saya alihkan sedikit. Kenapa? Barangkali di Indonesia juga ada yang sudah mendengar bahwa sebuah perusahaan es krim milik orang Yahudi, tapi ini dibeli oleh Unilever kalau tidak salah, bernama Ben & Jerry. Yeah. Mereka mulai tahun depan katanya akan menghentikan penjualan es krim Ben & Jerry di tepi barat yang diduduki oleh pemukim-pemukim Israel yang ditentang oleh hukum internasional. Tidak sesuai dengan hukum internasional, tapi kan Israel tidak peduli. Yeah. Ini yang membuat di Israel kalang kabut karena beritanya menyebar kemana-mana. Bagaimana sebuah perusahaan es krim yang awalnya didirikan oleh keluarga Yahudi di Amerika, kemudian menyebar ke mancanegara, dan malahan sebagian dari sahamnya dibeli oleh Unilever yang membuka outlet atau membuka semacam penyaluran es krim di tepi barat untuk pemukim-pemukim Yahudi yang tidak legal, yang menyalahi hukum internasional, atau menghentikan. Ini tidak bisa ditekan karena ini lucu sekali ceritanya, sehingga di Israel sendiri juga berita ini bertebaran kemana-mana. Ini sesuatu yang kalau dipikirkan, Israel itu bisa meredam segala macam berita yang tidak baik tentang dirinya, apalagi kalau diberitakan di luar negeri, apalagi oleh negara-negara yang dianggap bersahabat dengan Amerika, dengan Inggris, dan dengan Israel. Tapi sekali ini mengenai soal es krim, Israel tidak bisa. Alangkah hinanya Israel tidak bisa berbuat suatu apa hanya karena es krim Ben & Jerry mulai tahun depan tidak lagi boleh diperjualbelikan di salah satu tempat yang dicaploknya melanggar ketentuan hukum internasional. Nah, kalau dia diboikot, ini sudah sering terjadi. Kita tahu apa yang terjadi dalam Olimpiade di München, di Jerman ketika itu. Beberapa orang atlet Israel menjadi korban serangan oleh waktu itu organisasi pembebasan Palestina. Memang pembalasan yang dilakukan oleh Golda Meir pada waktu itu sangat luar biasa ya. Hampir semua yang kabarnya terlibat dalam penculikan dan kemudian pembantaian atlet-atlet Israel itu habis dibunuh oleh Mossad, ya, oleh Al-Gojo Israel. Jadi yang terjadi sekarang ini di sana juga sama saja. Padahal Jepang itu sebenarnya dalam hal ini tidak ada maksudnya sikapnya yang kita lihat berlebihan, apakah kepada negara Arab atau juga kepada Israel. Cuman Jepang juga mengetahui dia harus dekat dengan negara-negara Arab karena kebutuhannya akan bahan bakar minyak. Ya, tapi juga Israel juga lagi pusing ngadepin berbagai negara soal spyware dan NSU Pegasusnya ini. Ini sebuah cerita alat mata-mata. Pegasus ini tidak begitu menyolok ya. Padahal ini kan membahayakan, bisa mengungkapkan jati diri, bisa masuk ke Departemen Pertahanan kemana-mana, bisa membocorkan rahasia-rahasia negara. Tapi tidak menjadi berita seperti kehebatan berita es krim Ben & Jerry. Ini tidak masuk di akal. Ini lucu kita melihatnya. Subhanallah. Dalam keadaan seperti ini, adakah hal yang seperti itu yang bisa menjadi suatu yang betul-betul laksana duri dalam daging bagi Israel? Bukan soal Pegasus, bukan soal pendudukannya dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi adalah persoalan es krim. Sampai demikian hinanya sehingga es krim pun tidak boleh dijual kepada pemukim-pemukim Israel yang menduduki secara melanggar hukum
ya, wilayah yang seharusnya menjadi wilayah Palestina di tepi barat. Ya, memang unik ini. Nah, ada lagi yang unik, Bang. Ini balik lagi ke negeri kita ini. Ini Menteri Agama kemarin bikin statement yang nampaknya sudah nggak jadi masalah ya ketika kalau tidak menteri bicara. Agama baru bernama Bahai. Ini kan zaman Gus Dur ini menjadi Hang Heng Hong ini. Apa ini Bang Nuim cerita ini? Banyak pendengar ingin tahu ini. Kan kita kan punya Buddha, Konghucu, Hindu, Katolik, Protestan, Islam. Bahai ini makhluk dari mana ini? Ya, mungkin Bang Nuim punya cerita tentang ini. Silakan Bang. Dari Iran ya. Ini orang bernama Bahaullah. Bukan Syiah tapi dia Bang. Jadi di abad ke-19. Abad ke-19 dia menerima surat dari suatu kelompok yang mengatakan seakan-akan dia itu adalah nabi baru. Jadi hampir-hampir sama dengan Qadiani. Oh, Qadiani, Ahmadiyah Qadiani. Dia menulis banyak buku. Bahaullah ini menulis banyak buku. Dia menganggap dirinya sebagai penjelmaan dari juru selamat. Jadi setara seperti Mahdi, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad SAW. Begitu dia menganggapnya. Dan pengikut-pengikutnya ya cukup banyak pada waktu itu di Persia ya, sebelum disebut sebagai Iran. Nah, menariknya begini. Sebenarnya Persia itu bukan nama asli negara itu. Persia itu adalah nama yang diberikan oleh Yunani. Jadi Persia. Sudahlah, itu soal lain. Tapi dia hidup di Iran pada waktu itu. Dan dia menganggap dirinya sebagai orang yang memang telah mendapat wahyu. Dia mendapat wahyi lagi. Sehingga dia menulis sampai ribuan buku. Itu mengenai macam-macam hal, termasuk moralitas, termasuk akhlak, dan sebagainya. Nah, kemudian memang dalam keadaan dikejar-kejar karena banyak yang tidak setuju, mereka itu melarikan diri ke mana? Ke Israel. Jadi sekarang ini ada sebuah semacam rumah ibadah mereka di Haifa. Dan itu orang-orang Bahai ini yang menjadi penganut Bahai, mereka juga punya semacam salat tiap hari, tapi mereka menghadapnya ke Israel sana. Di mana terdapat rumah ibadah mereka di Haifa ini. Inilah dia Bahaullah ini. Jadi satu agama yang didirikan di abad ke-19. Jadi agama baru, lebih baru dari agama Sikh ya. Karena agama Sikh barangkali baru 300-350 tahun. Mereka ini hanya baru kira-kira 200 tahunan. Nah, tapi cukup banyak di Australia ini juga mereka ada, dan juga mereka ada di banyak-banyak negara, tetapi tidak begitu berkembang. Dan mereka itu biasanya menutup diri, dan mereka kalau tidak ditanya tidak akan menjelaskan tentang agama mereka. Jadi itulah dia. Bahai itu dari nama orang yang menjadi pemimpin agama ini, yaitu Bahaullah. Jadi namanya ada pakai Mirza juga, tapi dia pakai Bahaullah itu. Kenapa dia pakai nama itu? Barangkali untuk mendekatkan dirinya kepada umat Islam supaya barangkali lebih bisa diterima oleh umat Islam. Tapi kita kan la nabiya ba'da. Jadi kalau dengan Ahmadiyah Qadiani itu ceritanya kan salah satu versi dari Ahmadiyah ini adalah ketika katanya yang kita tidak akui sebagai Muslim, Isa alaihissalam atau Yesus Kristus diturunkan dari salib, kemudian dikasih mur, diobati dengan mur, diseludupkan dalam keadaan masih hidup, diseludupkan keluar dari Palestina. Nah, ada juga versi di Barat yang mengatakan bahwa Yesus menikah dengan seorang perempuan bernama Magdalena dan melarikan diri sampai ke Perancis. Nah, itu satu cerita. Cerita ini mengatakan bahwa beliau setelah diturunkan dari salib kemudian dibawa ke arah timur. Ketika sampai di Kashmir, beliau sembuh. Dan kemudian beliau menikah dengan seorang perempuan setempat, terlahirlah anak yang menjadi keturunan dari Ahmadiyah Qadiani. Tapi Jepang mengatakan tidak, bahwa Yesus terus sampai ke Jepang dan akhirnya wafat di sana, dan ada katanya mereka ada kuburan Yesus di Jepang. Jadi itu cerita masing-masing mengatakan punya turunan dari seorang rasul yang dalam Islam memang diagungkan, yaitu Isa abda Maryam alaihissalam. Ya, itulah dia. Bahaullah ini juga barangkali meniru-niru. Mereka meniru-niru bahwa dia diutus untuk kembali ke bumi ini ya, sebagai seorang rasul, seorang pembawa risalah
yang baru dari Tuhan. Jadi dia banyak menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan sampai sekarang tempat suci mereka itu berada di Haifa di Israel. Di mana orang-orang pengikut Baha'ullah ini kalau mereka beribadat, apakah mereka salat atau apa, itu mereka kiblatnya adalah Haifa. Memang banyak yang edan di dunia sekarang ini, macam Lia Eden itu kan baru-baru ini. Tapi saya juga dengar tentang Sikh itu juga, Baba Farid itu juga ceritanya memang diserempet-serempetkan dengan Islam ya. Tapi setan memang tidak pernah diam ini dengan cara mereka selalu berikhtiar untuk menjadi penghuni api neraka. Walaupun keimanan iblis ini kan tidak diragukan sebenarnya. Memang luar biasa. Bang Nuim. Ya, kadang kalau maaf, itu soal iblis atau syaitan iblis. Jadi ada orang yang sangat terkenal ya karena keahliannya di dalam Islam, yang saya tidak sebutkan namanya lah. Ini dari Indonesia. Betul. Dan dia mengatakan sebenarnya kalau kita jujur, iblis itu tauhidnya sangat luar biasa. Bagaimana? Dia tidak mau menyembah manusia. Dia hanya mau menyembah Tuhan. Disuruh menyembah manusia dia tidak mau. Biarpun perintah itu datangnya dari Tuhan. Karena tauhid dia itu mengatakan yang pantas disembah itu, yang pantas kita tunduk padanya adalah Tuhan, bukan manusia. Itu satu pandangan oleh seorang yang sangat ahli tentang Islam di Indonesia. Bang Nuim, balik lagi ke Australia, Bang Nuim. Ini ada kabar nih, hidayatullah.com mengingatkan tentang Muslim di Australia. 80% itu mengalami diskriminasi, yang sebenarnya bagaimana Bang Nuim? Tapi kan sangat homey buat orang Muslim di sana. Apakah memang berapa persen sih Muslim di Australia? Berapa ribu atau juta orang? Tidak banyak. Kira-kira dari 25 juta ada kira-kira 300 ribu. Nggak banyak ya? Nah itu juga barangkali termasuk yang mereka hitung sebentar lagi, insya Allah bulan depan ada cacah jiwa atau sensus di Australia. Akan menjadi lebih jelas nanti. Kalau memang orang jujur ya menyatakan, ditanya agamanya apa, orang jujur menyampaikan. Ya memang betul, ada 80% ceritanya 80%. Ini berdasarkan survei yang dilakukan. 80% mengaku pernah mengalami diskriminasi. Alhamdulillah saya sendiri belum pernah. Dan saya ketahui teman-teman dan tidak pernah mendengarkan adanya itu. Jadi kami lihat bahwa ibadah di mana-mana tidak ada gangguan begitu. Sekarang ini misalnya masyarakat Muslim Indonesia yang namanya IMCB, Indonesian Muslim Society of Victoria, itu Community of Victoria. Itu kita pakai sebuah gedung milik Kota Praja. Karena tidak boleh lagi salat di masjid kita. Karena apa? Di masjid itu tidak boleh salat karena beberapa kali sudah diperingatkan agar parkir hati-hati, jangan sembarangan, jangan mengganggu orang lain sekitarnya, tidak pernah diindahkan. Jadi masalah parkir. Ya, dalam soal parkir. Jadi oleh Kota Praja dikatakan tidak lagi boleh salat Jumat di sana. Tapi pengajian dan lain sebagainya boleh. Nah, jadi pindah. Menyewa sebuah tempat milik Kota Praja. Tapi kemudian bocor. Makin banyak orang datang dan pindah lagi. Nah sekarang ini di suatu tempat bernama Mulgrave. Tidak begitu jauh lah dari tempat saya. Itu betul-betul di tengah-tengah suatu lapangan yang besar sekali. Ada lapangan bola, lapangan tenis. Ini juga milik dari Kota Praja. Dan tidak pernah ada gangguan. Padahal di sana kita suka lihat ada orang punya kegiatan yang non-Islami dan lain sebagainya. Ini orang beribadah tidak pernah ada gangguan. Kita lihat juga di Universitas Monash misalnya, di mana salat Jumat itu biasanya dilakukan di lapangan basket. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Jadi kalau kita tanya, memang ada orang-orang secara kasuistis, itu memang merasa bahwa kadang-kadang dipersebabkan oleh bahasa, ketidaksanggupan untuk berbicara dengan baik, orang jadi tidak sabar dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Tapi kalau kita lihat, apakah kita bisa menjamin bahwa di seluruh dunia ada apa yang disebutkan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah? Tidak juga. Mesti ada. Apakah itu antar daerah dengan... Jadi misalnya, saya ingat ada seseorang yang pernah, teman saya, dia pernah sekolah di Irak. Dia mengatakan, selalu ditanya itu, kau orang Kurdi?
Itu dia ke orang Kurdi. Itu ditanya. Kalau dia orang Sudan, kenapa kau hitam begini? Padahal sama-sama Muslim. Jadi tetap ada. Kalau kita juga di Arab Saudi dahulu, pasti. Ketika dia tahu, oh orang tua kamu katanya yang satu dari mana? Ya dari Mekah. Satu lagi dari mana? Dari Medan Melayu. Oh, darah kamu kotor, dam magwas. Kenapa? Ada campur. Ya, jadi di mana-mana itu ada. Ada gitu selalu. Saya tidak terlalu heran. Tapi alhamdulillah saya sendiri tidak pernah mengalami dan umumnya masjid-masjid di sini itu jarang-jarang mendapatkan gangguan atau serangan seperti yang sering terjadi misalnya di Amerika Serikat. Ya kalau kita lihat saja, Bung Ihsan, masjid kita di Tanjung Priok pernah dimasukin pakai sepatu yang berlumpur, dicoretin lumpurnya. Gitu, di Indonesia. Kita lihat juga lah. Kadrun, katanya orang nanti salah, oh ini kadrun. Jadi, tapi ada yang mengingatkan, janganlah orang istana juga pakai istilah itu. Karena apa? Saya teringat, waktu Ahok pertama jadi gubernur, ada seorang pengacara di Jakarta kalau tidak salah. Nah, dalam Facebook atau apa, dia pakai haya gitu. Wah, itu dimarah-marahin. Kamu ini rasis, kamu sara begini. Akhirnya, kenapa ini berlaku hanya untuk satu jenis bangsa, tapi tidak berlaku untuk jenis bangsa yang lain. Nah, hati-hati kamu. Kalau kamu tidak bisa istiqamah, tidak bisa satu pendirian, nanti kamu dibilang munafik. Dalam ajaran kami, orang munafik itu darjah asfal, tempatnya paling rendah, paling jelek. Karena orang Melayu berkata, berkilasikan dalam air, tahu kita jantan betina. Orang munafik kita nggak tahu. Itu kita anggap dia kawan atau jadi lawan. Itu bahaya. Ini banyak kejadian. Nah, Bang Noim, nampaknya waktu pula yang harus kami ingatkan ini. Tentang terakhir Bang Noim, ini bukan di Olimpiade, ini rekor terjadi di data yang tercatat, belum lagi yang nggak tercatat. 2000 lebih, belum pernah kejadian macam gini. Satu hari yang wafat sebabkan COVID. Belum lagi ratusan atau ribuan pendengar kita yang sedang ada di rumah dalam isolasi mandiri. Berbagai kisah terjadi. Apa yang Bang Noim bisa nasihat buat kita semua, saudara dan pandemi ini? Silakan. Ini terlalu banyak teori konspirasi ya. Jadi kalau boleh saya awali, ketika COVID pertama kali membludak di Indonesia itu ada orang-orang penting, bahkan orang-orang yang sangat dikagumi, dihormati, itu menyepelekan. Ya ini aja biasa, sampai-sampai ada universitas di Amerika, kalau tidak salah saya Harvard atau John Hopkins, di mana ada sejumlah mahasiswa-mahasiswi kita yang sedang mengerjakan pasca sarjana mereka. Sampai universitas tersebut mengatakan, tolong beritahukan kepada pemerintah kalian, ini jangan dianggap enteng. Ini bisa berbahaya. Nah, di sini, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, Bung Ihsan, tapi terjadi juga di Australia. Misalnya hari Sabtu yang lalu, terjadi demonstrasi besar-besaran, anti-lockdown. Di Melbourne, terjadi demonstrasi besar-besaran, anti-lockdown di Sydney. Nah, bagusnya polisi bertindak dengan sangat tegas. Mereka dikejar. Polisi bilang sampai kapanpun kita akan kejar. Jangan heran kamu kalau tiba-tiba nanti malam-malam terdengar ketokan pintu di rumah kamu. Kami akan menyerahkan surat semacam denda dan lain sebagainya. Jadi kalian, nah ini semuanya mengikuti apa yang pernah dikatakan antara lain oleh Donald Trump dengan teori-teori aneh bin ajaib yang disampaikannya bahwa ini hanya semacam influenza dan lain sebagainya. Saya berkeyakinan dan ini sesuai dengan ajaran Islam. Benar-benar, saya bukan seorang ulama, tidak bisa memberikan fatwa. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui tentang Islam, ya, dari bacaan-bacaan dan buku. Saya bukan ulama. Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan bahwa vaksin yang ada bukan saja aman tapi halal. Karena Islam itu agama yang sangat rasional. Seperti dikatakan Rashid Reza, dikutip oleh Shadi Hamid dalam bukunya Islamic Exceptionalism, buku dalam bahasa Inggris, bahwa Rashid Reza mengatakan Rasulullah itu tidak pernah menggalakkan orang
untuk menceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi pada dirinya. Karena itu berlawanan dengan nanti orang itu dengan akal yang disebut 49 kali dalam Al-Quran. Jadi akal manusia itu seharusnya dihargai. Oh, kata Al-Quran, orang yang lebih berilmu tentu lebih tinggi derajatnya. Betul kan? Oke. Nah sekarang para ahli mengatakan, ini ahli betul-betul di bidangnya. Bukan mereka maksum, bukan berarti mereka tidak bisa salah, bisa saja. Tapi ada kesepakatan oleh para ahli. Jadi inilah sebagai, kalau boleh pesan terakhir saya dalam pertemuan kita hari ini, untuk disampaikan. Mereka mengatakan, sesungguhnya tidak divaksinasi lebih berbahaya daripada divaksinasi. Lalu ada yang mengatakan, ya tapi AstraZeneca, saya alhamdulillah sudah 2 kali. Pada usia hampir 83 tahun ini, sudah 2 kali mendapatkan AstraZeneca. Mereka mengatakan, iya tapi yang disuntik AstraZeneca itu ada yang mati. Atau ada yang menderita. Karena apa? Penggumpalan darah, pengentalan darah. Nah, pengentalan darah ini bisa kata dari betis atau dari mana naik, kalau sampai ke paru-paru atau sampai ke jantung kita mati. Tapi apakah saudara tahu, ada seorang kawan saya di sini, orang Australia, yang punya banyak hubungan dagang dengan Indonesia. Suatu kali dia ketika pulang dari Medan naik pesawat sampai ke Australia hampir meninggal. Ini jauh-jauh di puluhan tahun yang lalu, sebelum ada COVID. Tiba-tiba dokter mendapati ada pengentalan darah, blood clotting atau trombosis pada betisnya yang mulai menjalar mau naik ke atas. Kalau sampai ke atas dia bisa mati. Oke, jadi isu itu terjadi. Nah, kemudian seperti dikatakan oleh sejumlah ahli, apakah saudara tahu ketika dalam tahun 1960-an pertama kali diedarkan pil untuk mencegah kehamilan pada perempuan, jadi perempuan-perempuan itu makan pil ini supaya tidak hamil, itu ada di antara mereka yang kemudian sebagai akibat sampingannya menderita juga trombosis atau pengentalan darah. Tapi kenapa tidak diributkan? Kenapa sekarang ketika ada 1 dari 1 juta orang yang disuntik AstraZeneca kena pengentalan darah, jadi gempar? Itu kan tidak masuk di akal. Kita selalu disuruh menggunakan akal. 49 kali akal itu disebut di dalam Al-Quran. Tidak bisa membabi buta begitu saja. Harus kita juga menggunakan akal. Dan Allah mengatakan orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dari orang yang tidak berilmu. Oleh sebab itu, ini petuah kita. Kalau dikatakan oleh para ahli, ini merupakan bagian dari pencegahan terhadap penyakit ini, silakan turuti. Karena apa? Rasulullah SAW berpesan, semua penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati. Kalau sudah sampai ajal, Rasulullah 63 tahun wafat. Wa ma Muhammad illa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Muhammad itu hanya sekadar rasul, dan sebelum beliau rasul-rasul juga meninggal. Jadi kamu mau hidup seumur hidup dengan cara menghindar. Jadi kamu tidak boleh dengan sengaja menantang maut. Tidak boleh dengan sengaja meletakkan diri kamu di atas rel kereta api lalu mengatakan saya tawakal. Takdir. Tidak bisa. Kamu harus berusaha. Usahanya apa? Disuntik. Memang. Sekarang ini Sinovac katanya harus 3 kali suntik, bukan 2 kali. Baru berita saya baca mengatakan harus 3 kali suntik untuk mendapatkan kekebalan. Dan pesan terakhir ini datangnya dari Rasulullah SAW yang mengatakan, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Kalau ahli mengenai agama, itu ada ulama. Jadi perkataan alim itu bukan hanya soal alim agama, tapi alim itu ilmu pengetahuan, dia ilmu. Ilmu jadi alim. Nah, jadi kalau ada ahli virus, mengenai virus, dengarkan dia, apa yang dia katakan. Kalau dia katakan jaga jarak, cuci tangan, dan kamu divaksinasi, silakan. Lakukan hal itu. Karena itu yang terbaik. Karena apa? Lagi-lagi seperti dikatakan Rasulullah, jangan kau celakakan diri kamu, dan jangan kamu mencelakakan orang lain. Kalau kamu tidak disuntik, kamu bisa mencelakakan orang lain. Jadi jangan mikirkan diri sendiri, tapi pikirkan juga orang lain. Insya Allah kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang hidup berjalan itu akan merasakan mati. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau sudah kita berusaha sekuat tenaga,
ketika dia turun dari unta, jalan mendatangi Rasulullah, Rasulullah mengatakan, fulan, itu unta kamu diikat dulu. Oh enggak, saya tawakal. Jangan, kata Rasulullah. Arbudha wa tawakal. Ikat dulu unta kamu, baru kamu tawakal. Ikhtiar dulu, baru tawakal. Jadi tolong, kalau ada kesempatan divaksinasi, jangan lewatkan kesempatan itu. Insyaallah. Terima kasih Bang Nuim ingatannya. Semoga usia Bang Nuim selalu membawa keberkahan dan manfaat buat orang banyak. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.